Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Kebetulan di hari ini tadi pagi saya dapat kiriman dari ekspedisi, ada bungkusan besar itu ya, kayak TV itu. Jadi ada beberapa pusaka, tepatnya ada 5 pusaka yang dikirim ke saya. Ini bukan dari hasil beli teman-teman, tapi dari dari tukar tambah gitu. Tukar tambah keris Mageti kemarin yang saya upload, ditukar dengan 4 keris ditambah beberapa uang. Akan saya review satu persatu. Coba akan saya buka. Ada tombak seperti ini. Ya, ini namanya tombak baru teropong ini teman-teman. Ini khas dari Kartasura seperti ini. Melihat dari tekstur besinya, dari cak pamornya yang sedikit ngurat, sedikit merambut gitu. Sebetulnya ini adalah pamor ngulit semongko ya, khas dari Kartasura. Merupakan besi pilihan di mana Kartasura itu hanya berselang berapa tahun ya, kurang lebih 2 tahunan dalam buku sejarah, bahwa pemerintahannya mengalami satu kemajuan yang hebat, sehingga inti besi, bahan-bahan yang dimiliki itu bahan yang berkualitas pada era itu, Kartasura. Ini tombak ya. Lalu yang kedua adalah tombak ini. Ini khas Mataram teman-teman. Ini tombak piring, ini piring lanang. Pamornya pendaringan gebak. Pendaringan gebak itu dalam filosofi, aspek filosofinya merupakan tuah dari kerejekian. Pendaringan adalah tempat beras teman-teman. Gebak itu adalah penuh, jadi penuh dengan beras. Pendaringan gebak adalah tempat beras yang penuh, menandakan sebuah kemakmuran, sebuah kerejekian, dan keberkahan, kelancaran sebuah rezeki. Itu aspek filosofi dari keris Mataram, tombak Mataram ini. Yang kedua, terus yang ketiga ini. Ini teman-teman. Ini adalah keris berdapur brojol, pamornya adek ini. Pamornya adek dan era pembuatannya saya kira ini masuk Majapahit, teman-teman. Ini masuk Tuban Majapahit ini. Coba Anda perhatikan, sepuh. Majapahit sepuh. Saya kira pamornya ini adalah pamor adek ya, adek singkir. Nanti kalau diwarangi ini diperkirakan akan keluar sih gitu ya, tapi tergolong yang biasa ini teman-teman, jadi tidak terlampau mahal, tidak. Lalu yang keempat adalah ini ya, ini adalah tilam upih teman-teman ya, jadi ada tikel alis, ada picetan, dan tidak ada ricikan lain, gendiknya polos seperti ini. Kalau saya melihat ini masuknya ke Tuban Mataram. Maksud saya Mataram. Mataram teman-teman sekalian. Pamornya, pamor termasuk pamor ngulit semongko ya. Cukup prima, jadi panjangnya ini sekitar 36 cm, cukup tebal seperti ini teman-teman, dan saya kira untuk koleksi ini sangat layak sekali, bagus lah teman-teman sekalian. Mataram, tilam upih, termasuk keris lurus sebangsa tilam upih, tilam sari, dan brojol itu termasuk keris yang diperuntukkan untuk pemula gitu ya. Oke, ini yang keempat. Lalu yang kelima ini teman-teman sekalian, dengan ricikan yang akan saya sebutkan, yaitu kembang kacang ini, lalu jalen,
lalu ada lambe gajah, ya, sogoannya rangkap. Ini sogoan teman-teman, rangkap. Ada tikel alis, ada pijetan, ada greneng, ya, ada seraweannya ini. Looknya ada 11. Look 11 menandakan bahwa keris ini dengan ricikan yang saya sebutkan tadi. Lalu look 11 itu merupakan dapur dari Sabu Inten. Lalu era pembuatannya kapan? Mungkin itu yang Anda tanyakan. Kalau saya melihat dengan ciri-ciri seperti ini teman-teman, ya, stylenya ini masuknya Pajang. Stylenya Pajang. Lalu saya perlu melihat dari karakter besi setelah diwarangi. Ya, perlu melihat besi setelah diwarangi teman-teman. Bisa jadi ini termasuk Mataram, ya, Mataram yang mempunyai style atau hiasan dari Pajang, meniru gaya Pajang, sehingga disebut oleh para pakeris itu Mataram Pajang. Penyebutannya seperti itu. Cukup prima, cukup luas, dan sangat pasikutannya sangat rapi sekali. Pamornya pun akan deling ini teman-teman. Coba Anda perhatikan. Ya. Looknya ngerengkol teman-teman. Pamornya kelihatan meskipun belum diwarangi sudah kelihatan seperti ini. Dalam filosofi, Sabu Inten merupakan lambang dari sebuah kerejekian, ya. Dari aspek filosofinya, di zaman dulu merupakan lambang sebuah keberlimpahan rezeki, keberlimpahan kemakmuran, dan kelebihan-kelebihan dari sebuah kerejekian teman-teman, untuk lambang para pemodal, para saudagar, serta para pedagang di era kejaman kerajaan dulu, dari era Majapahit, era Singosari, ya, era Majapahit, era Pajang, era Demak, Mataram, era kerajaan dulu. Sabu Inten identik merupakan milik seorang pedagang, para saudagar, dan para pemodal di zaman dulu. Sangat cocok ini untuk seorang pengusaha teman-teman sekalian, karena tuahnya memang untuk kerejekian. Begitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Sangat prima, pasikutan luas, dan besinya sangat pulen, menandakan perkiraan saya bahwa keris ini termasuk era Mataram Pajang. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.